Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Sebagai makhluk yang paling superior, tentunya manusia selalu berusaha untuk bertahan hidup. Salah satu cara bertahan hidup adalah dengan menggunakan panca indera yang telah dimiliki oleh setiap manusia itu sendiri. Katakanlah ada indera penciuman, ada indera peraba, ada indera perasa, dan seterusnya. Lantas ada pertanyaan, apakah manusia itu memiliki indera keenam? Atau mungkinkah manusia itu bisa melatih indera keenam? Kalaupun ada, di manakah letak indera keenam itu? Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya dan kita putar dulu intronya. Sejak kecil, kita sudah sepakat kalau manusia itu mempunyai 5 panca indera. Yang pertama ada indera peraba atau indera yang disebut dengan kulit. Yang kedua adalah indera perasa atau disebut dengan lidah. Kemudian yang ketiga adalah indera pendengaran yang disebut dengan telinga. Yang keempat ada indera penglihatan atau yang disebut dengan mata. Dan yang terakhir adalah indera penciuman atau yang disebut dengan hidung. Jadi kelima indera itu atau kelima panca indera tersebut dimiliki oleh setiap manusia ataupun makhluk hidup yang tinggal di planet bumi. Tentunya masing-masing dari panca indera tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Kalau dalam istilah ilmu administrasi adalah tupoksinya masing-masing. Tugasnya hidung seperti apa, tugasnya telinga seperti apa, tugasnya mulut seperti apa, mata seperti apa, telinga, dan seterusnya. Jadi kelima panca indera tersebut memiliki tupoksinya masing-masing sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lantas apakah manusia selain kelima panca indera tersebut memiliki panca indera yang lain? Katakanlah panca indera yang keenam. Atau apakah hanya 5 itu yang disebut dengan panca indera? Sedangkan dalam tubuh manusia ini itu terdiri dari bermiliar-miliar sel dalam setiap tubuhnya. Di mana dalam setiap detik tubuh manusia itu memproduksi sekitar jutaan bahkan miliaran sel yang secara terus-menerus beregenerasi secara periodik. Katakanlah sel otak, kemudian sel darah, dan seterusnya. Dimana kalau kita teliti dan kita bahas pada satu episode ini tidak akan pernah selesai. Karena memang pembahasannya sangat banyak. Inti sel, DNA, RNA, kemudian bagaimana tugas DNA, bagaimana tugas RNA, distribusinya seperti apa, kemudian fungsi-fungsinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi, apakah memang manusia itu hanya memiliki 5 panca indera? Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya manusia itu memiliki panca indera yang tersembunyi, yaitu indera keenam. Ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya manusia itu bisa berpotensi untuk mengaktifkan indera-indera yang lain di dalam tubuhnya dengan beberapa latihan-latihan khusus yang intens. Nah, apakah benar pertanyaan indera keenam itu ada? Untuk menjawab pertanyaan ini, secara sains pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu memiliki indera keenam. Nah, apa sebutan dari indera keenam itu dan di mana letaknya? Indera keenam menurut penelitian para ilmuwan disebut dengan istilah preproception. Jadi istilah indera keenam itu menurut para ilmuwan disebut dengan preproception. Di manakah letaknya? Di dalam otak kita. Dimana kalau kita ketahui otak kita itu terbagi menjadi 3 bagian. Otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Otak kiri tugasnya apa, otak tengah tugasnya apa, dan otak kanan tugasnya apa. Pasti semua ada tupoksi dan tugasnya masing-masing dalam setiap anggota tubuh manusia tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mengaktifkan indera keenam yang bernama preproception itu? Dan seperti apa tugas dan tupoksinya dari panca indera keenam tersebut?
Seperti apa contohnya? Baik, pre-proprioception itu disebut dengan istilah indera keenam, atau dalam istilah filosofisnya disebut dengan the power of sense in space. Artinya sesuatu bentuk tubuh yang ada tersembunyi dalam otak kita yang bisa merasakan atau mengindrai masing-masing indera dalam satu tempat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika kita menaiki tangga, maka mata kita itu tidak akan secara terus-menerus melihat kaki akan melangkah kemana. Jadi kita mengikuti naluri kita saja ketika menaiki tangga. Seolah-olah ada yang menuntun kita. Nah, seolah-olah ada yang menuntun kita itu adalah disebut dengan indera keenam atau yang disebut dengan pre-proprioception. Contoh yang paling yang lain yang paling gampang adalah ketika kita kulitnya merasa gatal. Kita tahu lokasinya ada di mana, kemudian kita harus melakukan apa, dan kita menggaruknya harus berapa kali, itu sudah tertanam semua dalam sebuah chip yang disebut dengan pre-proprioception itu sendiri. Permisalan kita sedang tidur dan kita terbangun karena sebuah gatal, karena ada anggota tubuh kita yang agak sedikit gatal. Sehingga mau tidak mau pada waktu itu kita harus bangun dan menggaruk anggota tubuh kita yang gatal itu. Padahal kita dalam keadaan sedang bangun tidur. Artinya kalau mobil dalam keadaan dingin itu kan harus dipanasi terlebih dahulu. Kalau kendaraan seperti itu. Nah, kalau manusia, walaupun dia sudah terbangun dari tidurnya yang panjang, ketika dia tiba-tiba bangun dan ada anggota tubuhnya yang gatal, maka secara tidak langsung otomatis dia akan tahu dan merasakan di mana letak atau lokasi daerah yang gatal tersebut, sehingga dia bisa menggaruknya. Itulah yang disebut dengan pre-proprioception. Seolah-olah ada energi, ada kekuatan yang mendorong untuk melakukan sesuatu dalam sebuah ruangan di suatu masa. Itu yang disebut dengan pre-proprioception atau disebut dengan indera keenam. Alias indera keenam itu tupoksinya adalah memberikan sinyal-sinyal atau energi untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh otak. Itulah fungsi dan tupoksi dari istilah yang disebut dengan indera keenam, atau dalam istilah sainsnya disebut dengan pre-proprioception. Permisalan misalkan Anda pergi ke suatu tempat, lalu kemudian Anda merasakan ada sebuah unsur mistis atau ngeri-ngeri sedap istilahnya. Itu yang bekerja adalah pre-proprioception, di mana secara panca indera, secara indera penglihatan kita tidak bisa melihat makhluk astral itu. Karena memang makhluk yang disebut dengan makhluk halus, kemudian penampakan, itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Ya, jadi makhluk astral, kemudian makhluk yang disebut dengan hantu, pocong atau seterusnya itu tidak bisa kita lihat secara panca indera, atau tidak bisa kita bisa indrawikan. Nah, apa yang merasakan itu? Yang merasakan adalah pre-proprioception manusia itu sendiri. Di mana masing-masing manusia memiliki pre-proprioception-nya masing-masing dan memiliki kepekaannya masing-masing yang berbeda-beda di setiap manusianya. Jadi semisal Anda ada sebuah misalkan sebuah istilahnya Anda ingin melakukan sebuah perjalanan misalkan, lalu Anda punya firasat yang tidak baik lah sehingga Anda membatalkan perjalanan tersebut. Nah, ini awalnya adalah pre-proprioception yang bekerja. Seolah-olah ada isyarat, ada energi tertentu yang mengharuskan Anda meng-cancel perjalanan Anda tersebut karena berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Permisalan hujan, keadaan belum aman, belum sehat, dan seterusnya. Sehingga keadaan-keadaan seperti itu diterjemahkan oleh otak, ditangkap oleh otak, lalu kemudian pre-proprioception menjalankan tugasnya untuk membuat Anda khawatir. Dalam hal ini adalah Anda sendiri yang mengendalikan pre-proprioception itu sendiri. Karena memang tugas dari pre-proprioception itu adalah mengirimkan sinyal atau energi-energi yang diperintahkan oleh otak. Kalau kita pikir aneh. Jadi misal kita ingin melempar sebuah objek dengan batu misalkan.
Kita tidak usah memakai teropong, kita tidak usah memakai lensa. Jadi ada orang yang memang pre-proceptionnya itu sudah dilatih sedemikian rupa sehingga sekali saja dia melemparkan batu, maka biasanya potensi untuk tepat sasaran itu sangat akurat. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki atau yang belum melatih pre-proceptionnya secara intens. Dia bisa saja melakukan hal yang serupa, tetapi dia mungkin butuh beberapa kali percobaan sehingga dia bisa shoot on target ketika melempar sebuah objek dengan batu. Jadi seperti itulah indera keenam bekerja. Jadi pertanyaan yang selama ini jadi bahan perdebatan, apakah indera keenam itu ada? Ya tentu ada. Mungkin juga ada indera-indera yang lain yang belum diketahui oleh manusia dalam tubuh manusia itu sendiri. Karena memang tubuh manusia itu sejatinya adalah sebuah misteri yang berjalan. Organisme-organisme yang ada dalam tatanan makhluk hidup yang ada di bumi, sebut saja manusia karena memang makhluk yang paling superior, itu memiliki misteri-misteri yang masih saja diteliti saat ini oleh para ilmuwan. Dan satu persatu bisa terpecahkan dan bisa terjelaskan maksud saya. Salah satunya adalah indera keenam itu. Tentunya kalau kita melihat film-film seputar anak indigo atau film-film seperti Final Destination, itu sebenarnya adalah film-film yang menceritakan tentang pre-proception yang sudah dilatih sedemikian rupa, atau memang ada faktor keturunan, ada faktor genetik yang menyebabkan seseorang bisa bisa merasakan pre-proception secara naluriah tanpa dilatih. Ya, mungkin karena ada faktor keturunan atau mungkin karena memang dia dari kecil sudah ada faktor genetik yang mengharuskan atau mencetak dia seperti itu. Contoh yang lain dari pre-proception adalah ketika misalkan Anda ketika melatih indera penglihatan. Katakanlah Anda seorang pendekar atau ninja. Ninja itu ketika ditutup matanya, dia bisa menghindar walaupun dia tidak bisa melihat. Tetapi dia bisa merasakan kapan serangan itu datang dan kapan saya harus menghindar. Itulah fungsi dari pre-proception. Tentunya ada banyak film-film yang bergenre seperti ninja-ninja seperti itu. Ada beberapa latihan intens seperti di Shaolin, di ninja-ninja, kemudian matanya ditutup dengan kain yang hitam, kemudian serangannya juga bertubi-tubi, tapi dia bisa menghindar dan malah sebaliknya dia bisa bertarung, bisa fight dengan lawan mainnya walaupun dengan mata tertutup. Nah, seperti itulah cara kerja pre-proception. Lantas bagaimana sekarang caranya untuk melatih atau mengaktifkan pre-proception dalam diri manusia? Tentunya Anda harus melatihnya secara intens setiap hari. Misal begini, ketika kita sedang beribadah, katakanlah sholat atau ibadah-ibadah yang lain, sebenarnya konsentrasi itu adalah kunci penting dalam melatih kepekaan pre-proception dalam otak kita. Misalkan kita begini, kita sedang sholat atau ibadah yang lain di agama yang lain. Semakin kita konsentrasi, maka kita semakin merasakan kedamaian. Seperti itulah pre-proception bekerja. Semakin kita tidak konsentrasi, maka pendengaran telinga kita akan diganggu oleh kebisingan-kebisingan yang ada di luar. Misal kita sholat atau ibadah yang lain, seolah-olah walaupun keadaannya tidak mendukung, katakanlah keadaannya sangat panas, bisa membuat keringat dan segala macam, tetapi kalau kita konsentrasi, kita bisa merasakan kedamaian walaupun tubuh kita sedang berkeringat. Dalam istilah agama ini disebut dengan khusyuk atau konsentrasi tingkat tinggi. Nah, di beberapa agama yang lain juga sama sebetulnya. Jadi semakin mereka berkonsentrasi, pusat pikirannya sudah terkonsentrasi terhadap suatu objek, dia bisa saja melatih kepekaannya secara tidak langsung ketika beribadah. Jadi semakin kita sering berkonsentrasi, kemudian pikiran kita tenang, terbiasa memusatkan pikiran dalam suatu keadaan tertentu, itu adalah cara terbaik untuk melatih indera keenam atau yang disebut dengan pre-proception itu sendiri. Nah, sekarang sudah jelas, jadi indera keenam itu ada dan caranya juga bisa tergantung kita bagaimana kita memelihara dan juga merawat yang namanya indera-indera dalam tubuh kita itu sendiri.
Mudah-mudahan semua indera yang ada pada diri kita menjadi indera yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, orang lain, agama, nusa, dan bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar karena saya masih butuh koreksi-koreksi. Permisalan ada ucapan ke saya yang salah ataupun ada referensi saya yang salah, saya mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah melihat channel ini dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.